Nggih, terus. Oke, Pak Putu, sambut siap Pak Putu. Sambut, Pak. Oke, oke, baik kita mulai ya. Oke, Pak dosen dan teman-teman, eh, berikut teks mimbar. eh, ada Tiang sendiri selaku moderator dan Pak Gede Somanita sebagai narasumber dan Pak Putu Juwitama sebagai narasumber kedua. Judulnya mimbar ini Dharma Sadhana, meditasi, japa dan yoga dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran mimbar tersebut ini adalah generasi milenial dan Gen Z. Tujuannya meditasi sebagai dharma sadhana, kemudian yang kedua japa sebagai dharma sadhana, dan tiga yoga sebagai dharma sadhana. Durasi 30 menit. Mudah-mudahan cukup ya. Baik, kita mulai. Om Swastiastu. Selamat malam sahabat Dharma. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Bersama saya Agus Wahyu selaku moderator dalam acara Mimbar dengan tema Dharma Sadana. Baik sahabat Dharma, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kedamaian. Nah, sahabat Dharma, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan untuk kehidupan kita, meditasi, yoga, dan japa, yaitu sebuah jalan menuju ketentraman jiwa. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Dharma, karena dalam hiruk-pikuk kehidupan seringkali kita lupa meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan menyelaraskan diri dengan alam semesta. Maka dari itu, melalui meditasi yoga dan japa, kita diajak menemukan kembali keseimbangan batin dan ketenangan jiwa. Jadi, sahabat Dharma, Dharma Sadhana ini merupakan sebuah praktik spiritual dalam agama Hindu yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan rohani. Meditasi, japa, dan yoga ini adalah tiga bentuk Dharma Sadhana yang populer dan sering dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita bahas lebih dalam mengenai ketiga praktik ini. Untuk membahas lebih dalam, kita mempunyai dua narasumber yang mempunyai jam terbang yang luar biasa mengenai Dharma Sadhana. Kita perkenalkan Bapak Gede Sumanita. Beliau ini penyuluh Hindu dari Batam. Bagaimana kabarnya Pak Gede? Becik, Oke. baik juga Pak. Dan satu lagi penyuluh senior saya dari Bengkulu yaitu Bapak Putu Juwitama. Bagaimana kabarnya Pak Putu? Baik, sekarang sehat, Pak. Aduh ya, luar biasa ya. Sahabat Dharma, narasumber kita sangat-sangat luar biasa malam ini. Baik, sebelum melanjutkan, saya punya pantun sedikit. Buah mangga di atas nampan, manis rasanya memikat hati. Mari jaga pikiran dan badan dengan yoga, japa, dan meditasi. Wah, mantap ya. Cakep. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mendalami dan mempraktikkan nilai-nilai spiritual ini dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita bertanya-tanya kepada narasumber kita. Kita ke Pak Putu dulu deh. Apa sih meditasi itu dan kenapa meditasi dikatakan sebagai Dharma Sadhana? Silakan Pak Putu untuk dieksekusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya saya terima kasih Jumat Om Swastiastu Bapak semua. Dan senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali dalam acara mimbar agama Hindu dan terima kasih luar biasa moderator kita pada Bapak Gede Agus. Gimana Pak kabar di rumah aman-aman terkendali? Semoga sehat semua ya Pak. Jadi Luar biasa. Bapak-Bapak luar biasa. Meditasi mungkin sebuah kata yang tidak asing buat kita dan secara Surya juga sudah sering diucapkan dan bahkan kita melaksanakan. Jadi kalau kita meditasi sebagai dharma sadhana, dari pengertiannya, meditasi adalah praktik melatih pikiran untuk mencapai kesadaran penuh terhadap pikiran dan perasaan saat.
Jadi dalam konteks Dharma Sadhana, meditasi digunakan untuk yang pertama, menghubungkan diri dengan itu. Jadi, meditasi membantu kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri dan menemukan kedamaian tadi. Ya. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi. Nah, dengan melatih fokus pada satu titik, meditasi dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi kita. Yang ketiga, ini banyak masalah kita sekarang ini, mengurangi stres. Ya, jadi meditasi terbukti efektif dalam mengurangi stres dan masalah. Yang keempat tentu menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Banyak orang menggunakan meditasi sebagai sarana untuk merasakan keadaan Tuhan dalam, ya. Kemudian dari jenis-jenis meditasi ada tiga. Yang pertama, meditasi konsentrasi, yaitu memfokuskan pikiran pada satu objek seperti napas atau mantra. Yang kedua, meditasi perhatian penuh atau mindfulness, mengamati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Dan yang ketiga yaitu meditasi transendental, yaitu mengulangi mantra untuk mencapai keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Mas Dharma, dasar sastranya dalam Bhagavad Gita Adhyaya 6 Sloka 10 menjelaskan yang ditujukan kepada rohaniawan, bahwa seorang rohaniawan seharusnya selalu menjadikan badannya, pikiran, dan dirinya tekun dalam hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Hendaknya dia hidup sendirian di tempat yang sunyi dan selalu mengendalikan pikirannya dengan hati-hati. Seharusnya dia bebas dari keinginan dan rasa memiliki sesuatu. Dan untuk menjawab pertanyaan, kenapa kita harus bermeditasi? Kita bisa melihat dari sumber kita suci Weda, yaitu dari Bhagavad Gita, Adhyaya 6, Sloka 15. Dengan meditasi yang teratur, seseorang dapat mencapai kebebasan dari penderitaan duniawi dan menyatu dengan Tuhan. Tidak akan kuasa. Dari sloka di atas kita berpendapat bahwa kesempurnaan rohani didapat melalui meditasi yang teratur. Karena melalui meditasi kita dapat mencapai kebebasan yang pada akhirnya mencapai tujuan tertinggi umat Hindu, yaitu moksha atau menyatu dengan desa yang atau Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya efek meditasi ini. Tadi ada dijelaskan meningkatkan konsentrasi, kemudian mengurangi stres, dan tentunya menghubungkan diri sendiri ataupun dengan Tuhan. Nah, Pak Putu, jadi tiang ini punya timbul pertanyaan lagi nih, timbul pertanyaan baru. Apakah meditasi ini sama dengan relaksasi? Apa perbedaannya Pak Putu, ya? Uh, Secara umum dikatakan tentu berbeda. Ada perbedaan antara relaksasi dengan meditasi. Yang pertama tentu perbedaan itu tujuannya. Jadi relaksasi itu dimasukkan untuk mengisi ulang tenaga dan menjadi tenang, untuk menghilangkan tegangan dan stres dalam tubuh dan pikiran kita. Sementara meditasi bertujuan untuk memperoleh kedamaian batin yang lebih dalam dan memperluas sudut pandang seseorang terhadap kehidupan. Jadi lebih luas makna. Sementara dari segi manfaatnya, relaksasi menurunkan tekanan darah, mengurangi stres dan kecemasan, dan meningkatkan kualitas tidur. Sementara meditasi meningkatkan kesadaran diri, dapat membantu seseorang mengatasi kecanduan akan sesuatu, meningkatkan kesehatan mental, emosional, dan fisik, membantu kita menemukan lebih banyak makna dan tujuan dalam hidup, dan tentu saja membantu kita untuk relax. Jadi uh, lebih ya secara tujuan dan manfaatnya jauh lebih banyak meditasi daripada relaksasi. Ya, seperti kita bisa lihat meditasi dan relaksasi pada hakikatnya saling berkaitan, tetapi merupakan satu aspek berbeda dari kesejahteraan holistik kita. Baik, Pak Putu. Berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa relaksasi hanya menyelesaikan masalah sesaat, nggih, atau saat itu juga. Tetapi meditasi ini dapat menyelesaikan masalah yang manfaatnya berkepanjangan ini. Wah, ini luar biasa sekali ya. Baik, sahabat Dharma, pembahasan kita selanjutnya membahas mengenai japa nih. Nah, untuk japa
saya minta Pak Gede untuk eksekusi penjelasan Japa dan tujuannya apa sih berjapa ini. Silakan Pak Gede. Nggih, matur suksema Pak Gede Wahyu atas kesempatannya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana japa sebagai dharma sadhana. Jadi dharma sadhana dalam bentuk japa ini merupakan sebuah tradisi Hindu kuno. Ya. Jadi pengucapan nama suci ini sebenarnya dilaksanakan semenjak dunia ini diciptakan. Jadi karena japa itu juga merupakan bagian dari yadnya. Di dalam Bhagavad Gita menjelaskan yadnya japosmi. Jadi aku adalah yadnya utama dari japa itu. Jadi pengulangan nama suci Tuhan adalah salah satu praktik spiritual yang sangat penting. Japa tidak hanya merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga alat yang sangat kuat untuk meningkatkan kesadaran diri kita atau kesadaran spiritual, mengontrol pikiran dan menciptakan ketenangan batin. Jadi berikut adalah esensi dari japa. Jadi japa adalah praktik mengulangkan atau mengulang-ulang mantra atau nama Tuhan secara terus-menerus. Jadi mantra adalah kata atau frasa yang memiliki kekuatan rohani. Japa memiliki begitu banyak manfaat. Jadi antara lain pemurnian pikiran. Jadi japa juga dapat membantu seseorang untuk membersihkan pikiran dari pikiran-pikiran negatif. Kemudian meningkatkan kekuatan spiritual. Dengan mengulang-ulang mantra atau mengucapkan nama suci Tuhan, kita dapat menghubungkan diri dengan energi kosmik. Berikutnya adalah menciptakan getaran positif. Japa dapat menghasilkan getaran-getaran positif yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Jadi, japa itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, jadi tetangga, pohon-pohonan, termasuk makhluk hidup yang lain juga diberikan manfaat. Jadi, kemudian memperkuat keyakinan. Jadi, japa juga dapat memperkuat keyakinan kita kepada Tuhan, yaitu Ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, ini penting sekali, karena kita sebagai umat Hindu, Srada merupakan fondasi utama. Jadi umat Hindu sangat penting nih agar tidak mudah loncat pagar istilahnya. Nah, dengan proses pengucapan nama suci ini, tentu saja akan memberikan dampak yang cukup kuat, terutama dari keikhlasan diri pada setiap individu. Jadi apa saja contoh mantra yang bisa kita ucapkan? Bisa dengan Om, ini merupakan mantra universal yang melambangkan segala sesuatu. Jadi ketika Dewa Brahma, makhluk hidup yang pertama, sebelum menciptakan dunia ini, beliau juga mengucapkan atau mendengar kata Om dari Tuhan itu sendiri. Kemudian Gayatri Mantra. Jadi mantra ini adalah mantra yang dipuji oleh Rigveda. Ini merupakan ibu dari segala mantra yang dikatakan sebagai Weda Weda Mata. Kemudian Om Namah Shivaya. Jadi nama suci Tuhan dalam manifestasi sebagai pelebur. Ini ditujukan kepada
uh, Dewa Siwa. Pengucapan nama suci Tuhan disampaikan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bab 10, sloka 25. Di antara para resi yang mulia, aku adalah Brigu. Di antara getaran-getaran suara, aku adalah Om yang bersifat rohani. Di antara korban-korban suci, aku adalah ucapan-ucapan nama suci Tuhan atau japa. Dan di antara benda-benda yang tidak bergerak, aku adalah pegunungan Himalaya. Apa tujuan spirit daripada japa itu? Jadi dengan mengucapkan nama suci Tuhan, umat Hindu mengarahkan hati dan pikirannya kepada kehadiran ilahi yang widiwasa. Pengulangan nama suci membantu menghilangkan pikiran negatif dan menggantikannya dengan vibrasi positif. Praktik japa melatih pikiran untuk fokus sehingga bermanfaat untuk meditasi dan pengendalian diri. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dari Dharma Sadhana Japa Dharma Sadhana ini. Sekian penyampaian Tiang dari Biasa sekali ya. tujuan Japa. Pak Pak, Gede. jadi dengan berjapa memang kita dapat menghilangkan pikiran negatif dan menggantikannya dengan vibrasi positif. Mungkin Betul. memang pikiran-pikiran ini memang susah sekali kita mengontrolnya. Iya, iya, Ya, ya. sangat susah sekali. Ya. Nah, ini kita menemukan solusi nih. Eh, dengan berjapa ini kita dapat menghilangkan pikiran-pikiran negatif tadi. Nah, Ya, Pak, artinya saya minta semua tipsnya dong. Mantra betul. yang paling Boleh, cocok untuk ya. pemula nih ke Pak Gede. Boleh, boleh. Jadi uh, mantra yang cocok ya untuk bagi pemula ini, khususnya para pemula nih. Biasanya kita ini kan uh, japa pengucapan nama suci ini kan tidak familiar, dan kita harus memberikan yang pertama tujuan, kemudian manfaatnya harus tahu sebenarnya. Jadi praktik meditasi japa khususnya menggunakan mantra dengan cara ini untuk menenangkan pikiran sehingga membuka jalan menuju pencerahan bagi kita, bagi para dharmika ataupun yogi. Ada 5 mantra terbaik untuk kita bisa coba atau kita bisa memulainya dengan cara meditasi japa, sehingga kita diharapkan menumpukan satu mantra yang sesuai dengan jiwa kita. Jadi tidak harus mengikuti orang lain begitu. Jadi Om adalah mantra yang sempurna sebenarnya secara universal. Jadi bisa memulai tahapan pengucapan nama suci ini dengan meditasi japa dengan mengucapkan nama Om. Dan setelah kita mencobanya, kita harus bisa melihat hasilnya ketika kita itu dilakukan dengan cara yang tulus. Tetapi ini membutuhkan kesabaran nih, karena tidak bim salah bim gitu, jreng langsung kita disucikan. Namanya kesabaran. Kesabaran artinya kita satatam. Di dalam Bhagavad Gita mengatakan satatam. Satatam artinya selalu, bukan hanya sekali-kali gitu. Satatam kirit hayam domam. Hendaknya kalian harus selalu satatam kirit hayam mengucapkan nama suciku gitu. Apakah dengan japa mantra atau dengan japa pengulangan nama suci Tuhan gitu. Jadi kata Om juga terkadang dieja sebagai Om, ya, sering disebut sebagai himne alam semesta. Ini mungkin mantra yang paling kuat yang tersedia bagi kita karena mengandung getaran yang paling kuat. Jadi, para yogi sangat percaya bahwa ketika alam semesta diciptakan, ini merupakan kekuatan dari
Om itu sendiri. Jadi demikian Pak Gede. Jadi untuk para pemula nih, tentu kita harus uh, mengikuti cara-cara yang umum dulu, ya. Kemudian kita secara perlahan kita bisa lihat hasilnya. Kemudian syaratnya satu, ya kita harus bersabar. Kita harus selalu, ya, jangan hanya sekali-sekali ketika kita mendapatkan penderitaan, oh baru kita berjapa gitu. Tetapi kita berbahagia, kita melupakannya. Tidak seperti itu. Demikian ya kira-kira apa gitu yang bisa saya Wah, sampaikan. bagus sekali ya Pak Gede. Berarti berjapa ini harus harus konsisten nih ke kuncinya nih ke. Betul Pak Gede, Ya, betul sekali itu. Harus konsisten. Segala sesuatu ada konsisten Pak Gede. benar, 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 benar. Baik, selanjutnya sahabat Dharma, meditasi sudah, japa sudah, berarti tinggal satu lagi nih, yaitu yoga. Nah, sahabat Dharma, saya meminta Pak Putu untuk menjelaskan detailnya mengenai yoga dan manfaatnya. Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yoga tidak di bahasa asing lagi ya, apalagi di dunia barat ada istilah sekarang generasi unit yang banyak mempraktikkan yoga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebenarnya yoga itu apa? Nah, yoga sebagai dharma sadhana itu dijelaskan sebagai pengertiannya sebagai sistem latihan fisik, mental dan spiritual yang berasal dari India. Dalam konteks dharma sadhana yang di yoga digunakan untuk yang pertama yaitu mencapai keseimbangan tubuh, pikiran dan jiwa. Jadi ada asana, ada postur tubuhnya dalam yoga membantu memperkuat tubuh dan meningkatkan fleksibilitas. Ya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Jadi melalui yoga kita belajar untuk lebih memahami tubuh dan pikiran kita secara holistik, secara keseluruhan ya. Yang ketiga nih, membuka cakra. Ya, kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah cakra, ada cakranya. Cakra adalah pusat energi dalam tubuh, jadi yoga dapat membantu membuka dan menyimbangkan cakra dalam tubuh kita. Yang keempat, membuka diri dengan alam semesta. Yoga mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam. Ya, dengan konsep agama ini juga ya, karena salah satunya. Jadi, jenis-jenis yoga yang pertama itu hatha yoga, fokus pada asana dan pranayama, yaitu latihan pernafasan. Yang kedua, wiyasa, winyasa yoga, urutan gerakan yang mengalir dan sinkron dengan napas. Dan terakhir, kundalini yoga, membangkitkan energi kundalini yang terletak di dasar tulang belakang kita. Ya. Jadi manfaat yoga bisa kita lihat dasar-dasar sastranya dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 6, Sloka 20, ya. Bila mana pikiran telah terkendali dari kegiatan material dan menjadi tenang melalui latihan yoga, maka sang yogi akan mampu mengamati sang jiwa melalui pikiran yang telah disucikan dan ia bergembira dalam gembiraan batin. Wah, ternyata yoga ini memang banyak sekali ya manfaatnya Pak Putu ya. Dan memang kebanyakan di luar sana mereka yang beryoga itu untuk mencari keseimbangan tubuh dan pikiran. Dan yoga ini eh, eh, saya rasa sangat populer di kalangan masyarakat luas dan internasional tentunya ya. Setelah kita menjelaskan yoga barusan, terdapat tiga jenis yoga nih Pak Putu. Nah, kira-kira bagaimana cara kita memilih yoga atau jenis yoga ini Pak Putu? Tentu kita harus memilih yoga yang paling sesuai ya dengan kondisi situasi kondisi kita. Jadi jangan memaksakan diri ya seperti itu. Dalam memilih gaya yoga yang tepat, kita bisa melihat dalam Bhagavad Gita yang keempat atau yang keempat, sloka 34, sebutkan bahwa Satwidi Pranipatena Paripartenana Dewaya Upadiksayanti Tejenanam Janinana Satwa Darsina. Artinya, pelajarilah kebenaran dengan mendekati seorang guru spiritual. Ya, jadi bertanyalah kepadanya dengan penuh rasa hormat dan layanilah dia. Orang suci yang tercerahkan seperti itu dapat memberikan pengetahuan kepadamu karena dia telah melihat. Nah, jadinya ya kita, ya intinya belajar yoga itu harus di bawah bimbingan guru yang ahli. Jadi untuk mendapatkan yang sesuai dengan kita.
Sebab dengan di bawah bimbingan seorang guru yang ahli, ya guru yang ahli, kita kalau lepas dari keraguan, kita memilih metode yoga yang mana yang kita butuhkan. Jadi, seorang guru akan membantu apa kebutuhan siswanya dalam siswa yoganya. Seperti itu. Baik, Baik. silakan ke moderator kembali. Oke. Matur suwun semua informasi yang sangat luar biasa ini Pak Putu. Berarti beryoga ini kalau kita ingin benar-benar harus 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 punya guru nih ke yang tepat. Baik. Tapi ada satu lagi nih pertanyaan dari tiang Pak Putu. Integrasi meditasi, japa dan yoga ini dalam kehidupan sehari-hari kalau ah menurut Pak Gede bagaimana nih Kak? Hmm. Nggih, menurut Tiang, integrasi meditasi japa dan yoga dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, umat Hindu Dharma, para dharmika yang berada di mana-mana, meditasi, japa, dan yoga dapat dipraktikkan secara terpisah atau dikombinasikan. Misalnya, kita dapat memulai hari dengan meditasi, kemudian dilanjutkan dengan japa saat bekerja, dan mengakhirinya dengan yoga. Nah, saya perlu sampaikan tips-tipsnya nih, agar mudah melakukannya. Yang pertama, pilih waktu yang tenang. Carilah waktu yang tenang dan bebas dari gangguan. Kemudian mulailah dengan yang sederhana, yang simple dulu. Tidak perlu langsung melakukan praktek-praktek yang sulit. Kemudian berlatih secara teratur. Konsistensi adalah kunci keberhasilan dalam Dharma Sadhana. Kemudian yang terakhir, seperti yang disampaikan oleh Bapak Putu Jitamo, jadi mencari seorang guru yang berpengalaman, yang dapat memberikan bimbingan serta motivasi kepada kita. Nah, dengan cara seperti itu, kita akan dapat melakukan praktek-praktek japa, kemudian meditasi, serta yoga dengan baik. Nah, tentu saja kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang cukup fatal ya. Karena di bawah bimbingan seorang guru kerohanian yang bisa dapat membimbing kita, mereka akan memberikan jalan terbaik buat kita. Oke, kira-kira demikian Pak Gede penjelasan singkat saya Baik. tentang Bisa. integrasinya. Oke, Matur sukses sekali Pak oke, Gede sudah kembali bagi-bagi tipsnya ke kita. Pak Gede. Baik, sahabat Dharma, bisa kita tarik kesimpulan bahwa meditasi, japa, dan yoga adalah alat yang ampuh untuk mencapai kesempurnaan rohani. Dengan mempraktikkan ketiga hal ini secara teratur, kita dapat mengalami perubahan positif dalam hidup kita. Sahabat Dharma yang berbahagia, demikianlah acara mimbar kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan dorongan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga harmoni dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mari kita jadikan meditasi, yoga, dan japa sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga kedamaian dalam diri kita dapat terpancar dan membawa energi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, sahabat Dharma, tadi ada pembukaan pantun, sekarang ada penutupan pantun. Air sungai mengalir tenang, menyusuri lembah dan pepohonan. Semoga ajaran ini menjadi pedoman, membawa kedamaian dan kebijaksanaan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar sahabat Dharma, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Gede dan Pak Putu selaku narasumber kita. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan anugerah kedamaian dan
keberkahan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam menjalankan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Diakhiri dengan Paramasanti. Om Om Santi, Shanti, Santi, Shanti, Santi. Shanti, Santi, Om. santi, Matur santi. semua. Om Shanti, Shanti, Shanti.